Nasihat Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia dan pengukuhan Dewan Pimpinan Daerah Jawa Timur. Siap? Lanjutkan. Para hadirin dipersilakan duduk kembali. Yang terhormat Bapak Laksamana Slamet Subianto, kami ucapkan selamat datang di Pondok Pesantren Al-Islam Bondowoso. Yang terhormat Bapak Maijen Purnawirawan Kiflan Seng, kami ucapkan selamat datang di Pondok Pesantren Al-Islam Bondowoso. Dan yang terhormat Bapak Kapten Purnawirawan Ruslan Buton, kami ucapkan selamat datang di Pondok Pesantren Al-Islam Bondowoso. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Islam Bondowoso dan segenap tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar Al-Azizil Ghaffar. Ketua DPD FPPI Jatim pada tanggal 14 Februari 2022 di Bondowoso. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Mengheningkan cipta. 4. Sambutan Ketua HBTNI. 5. Pembacaan doa. 6. Laporan Ketua Panitia. 7. Sambutan yang pertama, pengarahan Presidium FPPI Pusat sekaligus membuka sarasehan, dilanjutkan sarasehan. 8. Pandangan para senior. 9. Saran dan usulan. 10. Kesimpulan hasil sarasehan. 11. Penyerahan bendera Pataka. 12. Pembacaan Ikrar Pancasatya FPPI. 13. Sambutan Ketua DPD FPPI Jatim. 14. Sambutan Presidium FPPI Pusat sekaligus menutup resmi acara sarasehan dan pengukuhan DPD FPPI Jatim. 15. Doa. 16. Laporan komandan acara. 17. Pemberian ucapan selamat. 18. Foto bersama. Lapor acara sarasehan Forum Purnawirawan
Dan pengukuhan Kepala Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur. Siap, dimulai. Hancurkan. Segera dikemas. Kau. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan untuk membarui niat kita lagi, memantapkan niat kita lagi sebagai anak bangsa yang cinta kepada negara ini. Ikuti kata-kata saya dan tangan di atas kanan. Aku bersumpah demi negeri. Ulangi dulu. Ikuti kata-kata saya. Aku bersumpah demi negeri ini. Aku bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan Yang Maha Esa. Berketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan. Yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Sekalian yang saya cintai dan banggakan, mantan prajurit pembela negara Kesatuan Republik Indonesia, mari kita mengeningkan cipta sejenak, mendoakan pada para leluhur kita yang telah menyiapkan negeri ini dengan sempurna. Semoga amalan beliau diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa.
Dan bagi kita yang masih hidup, kita punya kewajiban untuk meneruskan perjuangan ini demi keutuhan bangsa dan negara. Mengeningkan kita mulai selesai. Hari ini warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sangat kami hormati Bapak Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto, yang kami hormati Bapak Maijen TNI Purnawirawan Kiflan Z, dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, serta undangan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, kami ingin menyampaikan permohonan maaf karena pada kesempatan yang sangat terhormat ini, pimpinan Pondok Pesantren Al-Islah Abi Kiai Haji Toha Yusuf Zakaria LC sedang menjalankan tugas di luar kota yang harus beliau sendiri yang menghadirinya. Itu permohonan maaf yang pertama yang harus kami sampaikan. Yang kedua, kami juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kami cintai dan kami banggakan Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Bapak Kiflan Z, pada bapak-bapak, ibu-ibu, undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami berdiri di sini mewakili Ketua Kabinet TNI, keluarga besar Tentara Nasional Indonesia. Saya ditunjuk atau diberi tugas, diberi amanah sebagai sekretaris atau sekjen, sekretaris jenderal. Ada dua hal yang kami sampaikan, kami laporkan kepada Bapak dan hadirin semua, melanjutkan dari sambutan ketua atau pimpinan pondok tadi, bahwa ada pesan dari Abi Toha selaku pimpinan Pondok Pesantren dan Ketua Umum KPDNU Kabupaten Bondowoso. Ada dua hal yang perlu kami informasikan dan kami laporkan. Yang pertama, kenapa di pondok ini kok menjadi sekretariat KPDNU? Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Sudirman bahwa pendiri Pondok Pesantren ini adalah keluarga besar TNI, putra TNI, putra Kopral Pak Mbah Tanidin namanya. Beliau juga dimakamkan di sekitar pondok ini, makan buang pondok, dan beliau mempunyai bintang gerilya. Beliau tidak berkenan dimakamkan di TNI. Bahkan akhir Januari, Kasat Pak Dudung langsung telepon kepada Kiai Abi Toha, tanggal 20 Februari harusnya jadwalnya beliau akan berkunjung ke Pondok Al-Islah. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Laksamana TNI Purnawirawan Haji Slamet Subianto, yang terhormat Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Haji Kiflan Z. Beliau ini yang membentuk saya jadi tentara, yang membentuk Pak Slamet juga jadi tentara, itu Pak Kiflan Z. Mulai dari awal. Yang saya hormati Bapak Kiai Toha Yusuf Zakaria, pimpinan Pondok Pesantren
Al-Islah dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ustadz Haji Sudirman, MPD. Yang saya hormati rekan dan saudara saya, Kapten Purnawirawan Ruslan Buton, yang menjadi kebanggaan rekan-rekan semua. Serta yang saya hormati segenap para Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya ingin mengajak kepada hadirin sekalian untuk mengucapkan puji syukur kehadiran Ilahi atas perkenannya pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, keselamatan sekaligus kemauan untuk datang ke tempat ini. Salawat dan salam hendaklah selalu kita limpahkan, kita mohonkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, dan kita berharap beliaunya berkenan dengan syafaat kepada kita yang penuh dosa ini. Yang ketiga, saya mengucapkan terima kasih kepada Pondok Pesantren Al-Islah atas tempat dan waktunya serta dukungannya sehingga kita dapat berkumpul dan pelaksanaan ini bisa terlaksana dengan baik. Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan oleh Ustadz Sudirman, Kopral yang mendirikan pondok ini. Jadi di sini adalah mengingatkan pada kita semuanya, bukan karena pangkatnya, tapi karena keinginan kuat untuk mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara, sehingga terbentuklah pondok yang besar ini. Kembali pada sejarah perjalanan bangsa. Rakyat yang mana? Rakyat yang rela mengorbankan jiwanya untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan ini. Nah, kelompok-kelompok perjuang tadi aslinya adalah orang-orang yang datang dari pondok pesantren. 100 tahun perlawanan terhadap Belanda dilakukan oleh pondok pesantren abad 18 sampai 19. Kegigihannya bisa ditunjukkan. Dan sekarang terbukti bahwa anak bangsa yang purna pun masih berkeinginan sekali untuk membela bangsa dan negaranya. Pertemuan antara pondok pesantren dengan para purna sebenarnya mengingatkan pada kita sejarah, dan jangan sekali-kali menggunakan sejarah. Apa yang disampaikan oleh Bung Karno adalah benar, dan itu pun ada ayatnya. Ya. Sesungguhnya pada kisah-kisah yang lalu ada suatu pelajaran bagi orang yang berpikir. Pada waktu deklarasi di Bandung, spanduknya adalah Soldier Never Die. Tapi sebenarnya lebih hebat lagi adalah sabta marga kita. Karena di dalam marga pertama disebutkan sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Artinya, sendi Pancasila yang pertama, nah, perilaku dan tindakannya harus atas kebenaran agama. Sendi yang kedua, bahwa sebagai warga negara, setiap perilaku dan tindakannya harus atas dasar, sebagai warga negara harus atas dasar kebenaran membangun silaturahmi, persatuan kesatuan.
sudah menjadi perhatian kita, ya. Yang keempat, perilaku dan tindakan sebagai warga negara harus atas dasar kebenaran etika dan budaya kita. Yang kelima, harus atas dasar kebenaran profesi. Nah, itulah prajurit TNI, warga negara yang punya 5 pedoman dalam menjalankan kebenaran bangsa. Ingat, TNI adalah benteng Pancasila. Dan tugas kita tidak pensiun langsung selesai, tidak. Sampai akhir hayat. Ya. Itu yang sudah dijelaskan kita semuanya. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini adalah kesempatan yang baik untuk menyatukan hati kita kembali bahwa kita adalah suatu keluarga besar Indonesia. Dan kita punya tanggung jawab untuk memperjuangkan agar bangsa ini terbebas dari bahwa sistem ini rusaknya karena keadaan ini rusak karena sistem. Berarti perjuangan PPI ini harus ada platform yang jelas yang jangka panjang. Satu, harus kembali Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang disahkan 18 Agustus 1945. Kalau jangkanya pendek bisa saja nanti mungkin 2024 ini arahnya, tetapi jangka panjang yang harus diupayakan kembalinya ke sistem yang dulu. Kembalinya ketatanegaraan ini ada MPR, kemudian ada yang sehingga tidak terjadi sistem sekarang. Kalau kita orang-orang menyampaikan bahwa ini sudah terjadi kudeta konstitusi yang kita tidak tahu arahnya, tiba-tiba kita menerima getahnya seluruhnya. Itu saja Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pertama, terima kasih atas diundangnya kami dalam acara Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia yang kebetulan hari ini adalah pada acara pengukuhan Dewan Pimpinan Daerah di Jawa Timur. Langsung dengan calon harusnya kebijakan pemerintah yang pada saat ini jelas-jelas di depan mata. Yang dijadikan musuh adalah orang-orang muslim, mengaburkan bahaya laten komunis sangat besar. Saya anggota ekstremator. Beliau yang menyampaikan kepada kamu, walaupun kami tanpa NRP, kami akan berjuang demi bangsa dan negara. Keberadaan kami di Jawa Timur adalah atas mandat dari pimpinan kami, Pak Ruslan Buton. Dimanapun ada perkumpulan purnawirawan TNI, kami ekstrematra walaupun berjuang tanpa NRP lagi. Mohon kepada yang terhormat pimpinan FPPI membuat nota kesepahaman perjuangan dengan kami, dan kami akan siap menjadi tumbal demi bangsa dan negara. Satu pesan kami berada di sini bukan sampah. Kami masih punya nelayan untuk membela bangsa dan negara kami. Mohon dengan hormat kepada pengurus FPPI baik pusat maupun daerah, banyaknya kasus-kasus, banyaknya temuan-temuan, banyaknya fakta-fakta yang beredar di negara kita. Di semua ini pemerintahan daerah dan pusat wajib hukumnya kita menyampaikan kepada pemerintah yang sah dengan notulen tertentu sifat kebangsaan. Entah nanti
dilaksanakan atau tidak adalah nomor 16. Yang penting pada hari ini setelah ada pengukuhan, kami siap menjalankan perintah kebangsaan dari FPPI sebagai leluhur kami, senior kami, dan lain-lain sebagainya, yang sampai saat ini kami tetap tunduk dan patuh kepada TNI. Fakta di lapangan, kebijakan pimpinan TNI yang merupakan adik asuh dari bapak-bapak yang ada di depan kami. Mohon jika ada kedekatan dan lain sebagainya disadarkan demi kebangsaan kita yang luhur, bahwa perjuangan kita bukan perjuangan yang harus diinjak-injak. Kaum yang sekarang jelas bernapaskan radikalis itu tidak bisa kami terima secara langsung. Namun yang komunis itu yang sekarang harus kita waspadai, dan kita akan bergerilya sampai titik darah penghabisan untuk membela berdiri agar tegaknya Pancasila. Kesimpulan pertanyaan saya yaitu mohon kiranya kepada pimpinan pusat dan daerah FPPI membentuk nota kesepahaman dengan kami bagaimana kami itu dibina, diarahkan yang positif sehingga kami berada tidak ada langkah jalan kemudian hari. Dan kami yang ada di daerah selalu tunduk dan patuh pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, visi dan misi ekstrim matra, agar kami tetap membela kebangsaan kita, menjunjung tinggi Pancasila dan mengamalkan rasa patriot kita. Yang kedua, mohon kiranya bapak-bapak senior kami yang ada di sini untuk merapatkan barisan. Tidak boleh kita harus takut sekarang. Berdiri sama rendah, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, demi tegaknya kebangsaan, demi tegaknya Pancasila. Apabila kita melaksanakan perjuangan hanya delik-delik rasanai, bahwa kita akan menjadi turun menjadi orang yang betul. Amin. Selalu mendukung pimpinan kami, Pak Kuslan Buton. Semoga beliaunya selalu sehat dan membimbing kami, dan semoga bapak-bapak yang di depan, senior-senior, memberikan kami bimbingan yang sama. Kami bergetar kalau melihat nasionalisme yang sudah dicapai-capai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya pada para senior yang ada di sini, saya mohon maaf. Kiranya itulah cetakan renungan hati para mantan-mantan pejuang, mantan-mantan prajurit yang sampai saat ini di dada kami masih merah putih, dan kiblat kami adalah nasionalis sejati. Dimanapun kami mengadakan pertemuan, selalu saya dukungkan untuk merah putih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. FPPI. Terima kasih Bapak Purwanto, sahabat saya ini rendah ilmu sebelumnya menyikapi Selamat sebagai Ketua Dewan Penasihat, Ketua Dewan Presidium ini sedang sakit, ya, ada rumah sakitnya karena kelelahan, turut-turut deklarasi sampai peresmian DPP yang kemarin tidak bisa hadir. Salam dari Ketua Presidium, ya, Kawan Sultan Waras. Dan niat kita di sini, ya, membentuk ini, visi kita itu adalah kita akan menyelamatkan bangsa Indonesia, kedaulatan negara ini. Sama visi kita jauh ke depan. Visi kita lakukan, kita dapatkan dengan lakukan langkah-langkah kejujuran, kebenaran, keadilan dalam langkah-langkah kita. Dan sudah tadi disebutkan bahwa utamanya kita adalah ini bahwa kita bersumpah untuk yang 5 sila itu kita akan tegakkan di dalam visi kita jauh ke depan. Dan jangka pendek ini kita akan langkah-langkah untuk menegakkan kebenaran yang kita beri sekarang, pemerintahan sekarang atau masyarakat yang sudah melanggar undang-undang dasar di dalam mengambil keputusan, sudah melanggar undang-undang
banyak hoak, banyak hanya omongan raja lip service dalam program untuk membela rakyat, untuk berikan kesejahteraan pada rakyat. Nah, banyak rakyat yang tanahnya yang diambil, yang diserobot, yang banyak aset-asetnya yang mereka ini kayak orang yang congok ke dalam medan itu, tanah yang mengambil hak-hak rakyat, yang mengambil buat undang-undang untuk memperkaya diri sendiri. Nah, itu yang kita akan tegakkan sebelum kemerdekaan dengan cara bahwa kita sebagai pertama purnawirawan, ada SK, ada yang tidak resmi sebagai purna. Jadi kita yang purna itu sudah selesai tugas hari ini, karena dengan SK atau tidak dengan SK, tidak kita berbedakan. Kan kita membedakan bahwa dengan Rambusan Newton dengan Trimantranya kita ada bersaudara sama sudah purna, dengan caranya ada dapat SK, ada yang tidak. Tujuan kita bedakan. Itu pegang prinsip. Yang kedua, jangan kita membedakan pangkat jabatan masa lalu, tapi kita saling menghormati. Kita bisa panggil bapak, atau panggil Mbak Jangan dipanggil Purnawirawan, panggil bapak aja atau Pak. Tapi kita unggunya kita hanya melihat pernah adalah sebagai senior, orang yang sudah kenal sama-sama berjuang kita waktu masih dinas. Itu yang kita pegang. Jadi karena saya di WA, wah saya ini. Teruskan. Terus. Haluan kanan maju. Jalan. Maju. Jalan. Berhenti. Gerak. Teruskan. Calon Ketua DPD FPPI Jatim yang akan dilantik mengambil tempat. Inspektur acara Bapak Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto mengambil tempat. Surat keputusan nomor 002 DPP FPPI SK 2002 tentang penetapan dan pengesahan Dewan Pimpinan Daerah Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia masa bakti 2022-2025, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Ketua Dewan Pimpinan Jawa Timur masa bakti 2022-2025. Pertama, Ketua dijabat oleh Laksamana Muda TNI Purnawirawan Widianto dan Wakil Ketua dijabat oleh Letnan Kolonel Purnawirawan Bambang Sugeng untuk masa bakti 2022-2025. Untuk menyusun keputusan Dewan Pimpinan Daerah FPPI Jawa Timur masa bakti 2022-2025 menjadi
kewenangan dan ditentukan oleh Ketua dan Wakil Ketua DPD FPI Jawa Timur. Kedua, pengurus Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur masa KPI 2022-2025 mempunyai tugas meliputi A. Mendukung dan membantu mewujudkan kebijakan pemerintah yang memihak rakyat serta melaksanakan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. B. Memberikan saran baik langsung maupun tidak langsung terhadap pemerintah Indonesia untuk memecahkan permasalahan bangsa dan negara serta terwujudnya keadilan untuk seluruh warga negara Indonesia. C. Membina dan memelihara kerukunan serta usaha mencegah persaingan tidak sehat baik di antara sesama anggota maupun seluruh warga negara. Narasi pengukuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Senin 14 Februari 2026, tempat di Pondok Pesantren Modern Al-Islam Tenggoroso. Saya Laksamana Tni Purnawirawan Selamat Sinarto, Ketua Dewan Pembina FPI, dengan ini secara resmi mengukuhkan berdirinya DPD FPI Jawa Timur. 2. Saudara Laksamana Madya Tni Purnawirawan Widianto dan Ketua DPD FPI Jawa Timur periode pertama 2022 sampai 2025 dan dengan Kolonel Purnawirawan Bambang Sugeng sebagai wakil ketua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajar keberkatan hidayah dan meridhoi dalam perjuangan kita demi kejayaan bangsa negara. Penyerahan bendera Pataka. Pembacaan Ikrar Pancasatya FPPI. Pancasatya, Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia. 1. Kami Purnawirawan Pejuang Indonesia adalah warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang berserikat Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kami Purnawirawan Pejuang Indonesia, patriot pembela ideologi negara dan turut bertanggung jawab atas keberlangsungan negara Kesatuan Republik Indonesia. 3.
3. Kami purnawirawan pejuang Indonesia, kesatria yang setia, membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. 4. Kami purnawirawan pejuang Indonesia adalah bagian tak terpisahkan dari TNI Polri berdasarkan sejarah perjuangan kami sebagai prajurit. 5. Kami purnawirawan pejuang Indonesia senantiasa setia, siap membela bangsa dan tanah air Indonesia dengan menjadikan prinsip kehormatan adalah segala-galanya. Petugas pembawa bendera pataka kembali ke tempat dan menempatkan bendera di tempat yang telah disediakan. 2 kali haluan kanan, jalan. Maju. Yang saya banggakan, alhamdulillah wa syukurillah, kita siang ini di samping telah menyelesaikan rangkaian acara Sarasean yang sudah kita rencanakan sedemikian rupa dengan segala macam dinamikanya, sekaligus kita ikuti yang terakhir pengukuhan Ketua DPD FPPI Jawa Timur yang kebetulan beliau berhalangan hadir karena sakit, dan saya ditugasi sebagai wakil ketua mewakili beliau dalam proses pengukuhan ini, yang dalam hal ini kami merasa bahwa pengukuhan ini adalah pengukuhan kita semua warga PPI FPPI Jawa Timur. Untuk itulah dengan resminya pengukuhan ini, mari kita semua merasa bertanggung jawab untuk melanjutkan pengabdian kita kepada bangsa dan negara yang kita cintai. Kepada bapak-bapak di FPPI Pusat, tentu saja kami senantiasa mohon arahan segala kebijakan yang akan nantinya diterbitkan. Tentu kami yang di daerah akan sepenuhnya mendukungnya. Pun pula kami juga sudah mulai merintis pengembangan FPPI di tingkat kabupaten kota di seluruh Jawa Timur. Pada kesempatan ini barangkali yang bisa kami laporkan bukan bermaksud untuk menonjolkan, namun memang sudah siap yang sudah ada, yaitu FPPI tingkat Kota Malang Raya, yang sebetulnya terus terang saja ini memang ada perubahan. Tadinya teman-teman yang tergabung di PPIR Malang Raya, karena kebetulan mereka juga ternyata melihat hadirnya FPPI ini, mereka antusias untuk bergabung, dan ini sudah terwujud walaupun baru dalam
model grup WA sebagaimana yang kita lakukan di tingkat Jawa Timur. Sekali lagi kami mohon doa restu, mohon kerjasamanya, mohon tetap kita bersemangat bahwa kita walaupun purnawirawan, bahwa prajurit tua tidak pernah mati. The all soldiers never die. Semangat itu barangkali harus kita tanamkan untuk melanjutkan perjuangan kita. Barangkali itu saja yang kami sampaikan pada kesempatan awal ini. Yang berikutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Dewan Penasehat FPPI Pusat sekaligus pada kesempatan ini memberikan arahan kepada kami, dan terakhir nanti dengan menutupnya secara resmi rangkaian acara yang kita selenggarakan pada hari ini di Pondok Pesantren. Tidak lupa sekali lagi kepada pimpinan Pondok Pesantren Al-Islah, sekali lagi kami mohon maaf dan sekaligus takzim kami, hormat kami, terima kasih yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan segala sesuatu ini menjadi amal ibadah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diikuti seluruh anggota, kemudian setelah ini dilanjutkan acara foto bersama. Pak. Tunggu dulu. Yang mana itu? Setelah saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Dewan Penasihat FPPI, Bapak Laksamana Purnawirawan TNI Tuan Subianto, yang saya hormati Dewan Pembina FPPI, Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Kiflan Zen, yang saya hormati pengurus Pondok Pesantren Al-Islah, dalam hal ini yang diwakili, yang saya hormati para purnawirawan senior, rekan-rekan purnawirawan yang saya banggakan, prajurit saya, prajurit Ekstrim Matra Nusantara wilayah Jatim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berdiri di atas mimbar ini untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kebangsaan dan terkait dengan berdirinya FPPI. Selaku hamba Allah yang bertakwa kepadanya, tentunya kita tak henti-henti memanjatkan puja dan puji syukur kehadiratnya, yang mana di kesempatan siang hari ini kita mendapatkan sebuah karunia yang luar biasa dalam bentuk kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di aula Al-Islah ini dalam rangka pengukuhan kepengurusan BPD Jatim, FPPI BPD Jatim. Bapak Ibu sekalian, sudah banyak yang disampaikan oleh pembicara pendahulu bahwa keadaan bangsa yang memaksa kita untuk berkumpul.
kondisi bangsa yang memaksa kita untuk terpanggil jiwanya untuk hadir di sini. Saya mengajak seluruhnya untuk sedikit merenung apa yang terjadi dengan bangsa kita sekarang. Semua sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara tak kita temukan lagi. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 itu hanya menjadi simbol, tapi sudah tidak ada lagi implementasinya dilaksanakan di lapangan, di dalam kehidupan bermasyarakat. Kita terjajah di negeri sendiri, dan inilah yang memantik jiwa-jiwa prajurit berjuang, purnawirawan berjuang kembali hidup, karena kita berharap TNI yang menjadi tonggak benteng terakhir bangsa ini, sampai sekarang secara institusi kita belum melihat mereka peka dengan keadaan. Sangat kita sayangkan doktrin para pendiri-pendiri bangsa, doktrin para pendiri-pendiri TNI, bahwa politik TNI adalah politik negara. Tetapi yang terjadi saat ini kita belum melihat. Yang terjadi saat ini kita belum melihat apa yang dipesankan oleh Jenderal Sudirman. Belum kita lihat dilakukan oleh institusi kita yang kita hormati dan kita banggakan, TNI. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan, saat ini sangat krisis, kita sangat krisis. Sumpah Prajurit yang ketiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan, itu saat ini tidak kita dapatkan lagi di tubuh institusi TNI. Kita harus merasakan itu semua, prihatin, dan saya selalu menangis menyaksikan fenomena ini. Jiwa prajurit tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kiflan Zen, yang diberhentikan atau purna dengan SK dan yang tidak mendapatkan SK. Tidak usah kita perbedakan itu, yang penting panggilan jiwa untuk bangsa sebagai anak bangsa, kita harus menjadi satu. Dan prajurit akan tenggelam, akan hilang level prajurit pada saat menghembuskan nafasnya yang terakhir. Boleh kita adalah mantan tentara, tetapi kita adalah prajurit sejati yang tidak ingin bangsanya tertindas, bangsanya terjajah oleh sekelompok orang-orang rakus yang ingin menguasai republik ini. Bapak Ibu sekalian, saya di dalam setiap berbicara seperti ini terbawa emosi, terbawa arus perasaan yang sangat saya rasakan. Derita yang dirasakan oleh seluruh rakyat sangat menyatu dengan apa yang saya rasakan. Setiap saya berbicara dengan siapapun di dalam diskusi forum-forum tentang bagaimana kita mencintai bangsa ini, saat ini kita sadari bahwa kita sedang dikotak-kotakan, dipisah-pisahkan, kelompok-kelompok dipisah-pisahkan, yang luar biasa yang ingin menghilangkan persatuan Indonesia. Ada upaya untuk menggantikan Pancasila, tidak bisa, tidak bisa. Kekuatan bangsa, rohnya bangsa ini ada di Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Dan perjuangan kita saat ini bagaimana mengembalikan kedaulatan rakyat berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan kembalinya itu, maka yakin dan percaya bangsa yang kaya raya ini akan kembali ke jati dirinya menjadi bangsa yang besar. Tidak ada kepentingan lain. Saya yakin dan percaya semua purnawirawan yang hadir saya sangat hormat. Mereka semua adalah pejuang yang saya kagumi tanpa melihat umur, karena perjuangan tidak bisa melihat umur. Seorang prajurit akan berhenti berjuang ketika nafasnya atau hembusan nafasnya berakhir. Itu baru berhenti. Selagi masih berhembus nafasnya, prajurit tetaplah prajurit. Tidak akan pernah terlintas di benaknya untuk menjadi pengkhianat bangsa. Pengkhianat bangsa, pengkhianat agama, dan pengkhianat rakyat Indonesia. Saya pernah sampaikan, seorang Ruslan Buton bagaikan semut kecil dilihat dari atas. Bukan siapa-siapa, saya hanya sebutir debu di padang pasir. Tetapi yakin dan percaya, ketika butiran-butiran debu itu kita persatukan akan menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar, menjadi sebuah badai yang sangat besar untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Kembalilah kita kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bapak Ibu sekalian, karena waktu yang sangat terbatas, ada kesempatan nanti kita berdiskusi. Saya menitipkan pesan kepada seluruh anak bangsa dari Sabang sampai Merauke yang masih peduli terhadap bangsanya, masih ingin bangsa ini menggunakan jalurnya yang sebenarnya, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Rapatkan barisan. Kita gaungkan kembali sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia. Karena hanya dengan persatuanlah yang bisa menyelamatkan bangsa dari penjajahan, dari segala kezaliman, dalam segala penindasan-penindasan oleh sekelompok orang-orang rakus yang ingin menguasai republik ini. Mereka semua tentunya membawa bumbu-bumbu sedap, membawa bumbu sedap. Apa yang dilakukan hanya untuk kepentingan rakyat, tetapi apa yang kita rasakan semua itu belum kita dapatkan. Negeri kaya raya, rakyatnya miskin, dan semua dibatasi. Tidak ada kebebasan, padahal kebebasan dijamin dalam undang-undang. Kebebasan berpendapat, kebebasan menyampaikan hal-hal yang ingin kita sampaikan untuk kebaikan, semuanya terbatas. Oleh karenanya, melalui forum ini, FPPI, saya berharap seluruh komponen bangsa, seluruh anak bangsa yang peduli dengan keadaan bangsa, kita bersatu. Karena hanya dengan persatuan, bangsa ini selamat. Yakinlah bahwa niat dan tulus dari lubuk hati yang paling dalam akan menghasilkan sesuatu yang akan bermanfaat untuk generasi bangsa kita. Yang terakhir, ingat saya menyampaikan pesan bahwa saya bukan tipikal orang yang menjilat, bukan tipikal orang yang suka berkhianat, apalagi terhadap bangsa, negara, dan agama. Suatu saat negara ini kembali ke jalurnya yang sebenarnya. Saya tidak akan pernah menawarkan diri untuk mencari posisi, tidak akan pernah mencari muka untuk mendapatkan posisi, jabatan, dan lain sebagainya. Namun selalu saya sampaikan, bila ada permintaan, saya mau ditempatkan sebagai apa, itu saya sampaikan selalu bahwa saya ingin menjadi eksekutor pengkhianat bangsa. Tidak ada lain. Tujuannya apa? Negeri yang dikuasai pengkhianat tidak akan pernah maju, dan rakyatnya akan selalu terlunta-lunta dan susah, dan kita akan selalu berada di dalam alam penjajahan.
Itu yang dapat saya sampaikan. Pesan saya yang terakhir kepada yang mulia, yang terhormat Bapak Joko Widodo. Saran demi keselamatan bangsa dan negara, kembalilah kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yakin dan percaya Bapak bisa menyadari itu, kembali ke jalurnya sebenarnya, bangsa ini akan berdiri tegak menjadi bangsa yang besar yang ditekuni dan disegani oleh seluruh bangsa-bangsa lain seperti sedia kala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.